down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Loen Atalo dengan NIM 2101030017. Di sini saya akan mereview sebuah video YouTube yang mendiskusikan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, siapa saja yang menjadi pembicara atau terlibat di dalamnya? Yang pertama ada Pak Akbar Faisal. Pak Akbar Faisal ini merupakan seorang politikus Indonesia. Pak Akbar Faisal juga adalah salah satu caleg yang lolos pemilu legislatif untuk tahun 2014 sampai 2019 dari Partai Nasdem. Dan sekarang Pak Akbar ini memegang posisi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Partai Nasdem. Kemudian yang kedua ada Ki Darmaning Tias. Nah, Ki Darmaning Tias ini terkenal sebagai pakar pendidikan. Nah, nama Darmaning Tias ini cukup tersohor sebagai pengamat pendidikan nasional dan dapat disetarakan dengan pakar pendidikan nasional lainnya yang bergelar doktor maupun profesor. Padahal Ki Darmaning Tias ini hanya mengantongi gelar kesarjanaan strata 1 dari Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Hanya ada satu cara menuju masa depan bagi suatu bangsa, dan itu adalah pendidikan. Secara keseluruhan, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan rusak-rusakan itu? Nah, pendidikan rusak-rusakan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Ki Darmaning Tias. Dalam buku itu, Ki Darmaning Tias mengatakan bahwa sistem pendidikan kita telah mengalami kerusakan, terutama sejak pasca Orde Baru, apalagi setelah otonomi daerah. Nah, ternyata setelah otonomi daerah ini, pendidikan menjadi betul-betul hancur, betul-betul rusak, karena pemerintah daerah sudah tidak punya lagi kapasitas untuk mengelola pendidikan, sehingga yang terjadi adalah pendidikan itu asal-asalan saja. Nah, alasan lainnya juga dianggap rusak-rusakan karena pasca otonomi daerah itu yang terjadi adalah kepala dinas pendidikan tidak otomatis orang yang mahir pendidikan. Kemudian misalnya, jika negara sudah mengalokasikan 20% total APBN untuk menunjang operasional pendidikan, dan ternyata anggaran pendidikan tinggi tetapi tidak untuk operasional pendidikan, lebih ke gaji guru dan dosen. Sementara peningkatan sarana dan fasilitas lainnya sangat minim. Di sini berarti bisa kita katakan bahwa problemnya itu bukan pada anggaran, tetapi ada pada kebijakan kurikulum yang selalu berubah setiap adanya Menteri Pendidikan yang baru. Dan ada juga pada gaji guru sebagai resource atau sumber daya utama bagaimana meningkatkan kapasitas pendidikan. Kemudian, buku pendidikan rusak-rusakan tadi yang ditulis oleh Ki Darmaning Tias itu merupakan kritiknya terhadap universitas karena menerapkan yang namanya semester pendek yang harusnya 16 minggu menjadi 10 minggu. Nah, kenapa diterapkan semester pendek? Karena orientasinya hanya pada pencapaian gelar, tidak pada pencapaian kompetensi. Sebab kalau orientasinya pada pencapaian kompetensi, ya seharusnya tidak ada semester pendek. Nah, bagaimana kita menilai kualitas dan level perguruan tinggi? Menurut Ki Tias, yang paling penting adalah bagaimana universitas itu mampu menjaga kebenaran-kebenaran. Dalam artian, universitas itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Atau dengan kata lain, universitas mampu berkontribusi untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Kemudian, bagaimana pencapaian yang dilakukan oleh menteri kita ini? Nah, kebijakan Merdeka Belajar yang dibuat oleh menteri kita ini memang sangatlah hebat, revolusioner, tapi bagi yang tahu menangis. Kenapa? Karena kebijakan Merdeka Belajar yang awalnya diharapkan guru mengajarnya lebih bebas, lebih rileks, dalam artian guru mengajarnya lebih inspiratif dan sebagainya, malah makin banyak tugas dan malah makin terbebani. Kemudian, kegagalan utama Menteri Pendidikan alumni Harvard ini ternyata tidak tahu pendidikan dan tidak mencari masukan dari orang-orang yang tahu tentang pendidikan. Sehingga dalam banyak kesempatan, Ki Darmaning Tias mengatakan bahwa saat ini kita memiliki Menteri Pendidikan terburuk sepanjang masa. Dan yang paling terburuk adalah tata kelolanya yang tertutup.
Kemudian, kurikulum merdeka itu hanya pas untuk sekolah-sekolah yang gurunya memiliki cukup kualitas, kuantitas, dan kesejahteraan, serta infrastruktur yang memadai. Begitu juga sebaliknya, maka tidak akan jalan. Tak ada itu masa depan tanpa pendidikan yang terukur. Sebab, hanya dengan melalui metode pendidikan inilah kita menuju ke masa depan. Sekian review video YouTube yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.